Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala dini kullih wa kafa billahi shahida. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده اللهم فصل وسلم وبارك وكرم ومجد وعظم وتحنن وتفضل وتبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه وجنوده وأهل بيته وأنصاره من يومنا هذا إلى يوم الدين وعلينا معهم إن شاء الله برحمتك يا أرحم الراحمين آمين يا رب العالمين. أما بعد سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم لا حول wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Hadratal mukarramin, ashabal fadilah yang sama-sama kita hormati, guru tetap kita yang baru saja menyampaikan beberapa nasihat yang luar biasa, mulai dari cerita Nabi kita Muhammad sampai dengan meneladani daripada akhlak beliau, yakni al-mukarram al-ustadz Cece Sasmita, juga yang sama-sama kita hormati ketua pengurus, bener Sasmita, Cece apa Cece? Ini mohon maaf Bu, saya orang Betawi jadi kagak bisa bahasa Sunda. Emang Cece sama Cece beda ya? Astagfirullah. Cece berarti ya. Allah. Alafu Ustaz, alafu minkum, jazakumullah ala husni ilmikum, jazakumullah khairan ahsanal jaza. Kita doakan beliau guru kita mudah-mudahan dipanjangkan umurnya, disehatkan badannya, mudah-mudahan ilmunya manfaat barokah untuk kita semua dunia dan akhirat, amin ya rabbal alamin. Juga segenap kepada DKM Mushola Amanatun Nizar, tanpa mengurangi rasa hormat, ta'zim, takrim, juga kepada para aparatur pemerintah, ketua RT, RW, lingkungan dan yang lainnya, juga akhina fillah yang menjadi wasilah kami, saya bisa bersilaturahmi ke tempat ini, Al-Ustadz Arif Al-Firdaus, dan para guru, orang tua yang mohon maaf kami tidak sebutkan satu persatu, bapak-bapak, ibu-ibu jamaah Maulidur Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam, yang mudah-mudahan malam hari ini kita semua diberikan keberkahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan yang hadir semuanya diberikan panjang umur, sehat walafiat. Mudah-mudahan berkah kehidupan kita dunia dan akhirat, amin ya rabbal alamin. Bapak dan Ibu rahimakumullah, tadi sudah diceritakan bagaimana perjalanan Rasulullah, kemuliaan demi kemuliaan yang Allah berikan kepada beliau. Mulai dari masa kehamilan Ibunda Aminah. Kami menambahkan saja, jadi Rasulullah ini dilahirkan dari seorang ayah dan ibu yang soleh dan solehah, bernama Abdullah bin Abdul Muttalib bin Hashim dan seterusnya sampai dengan bin Adnan, yang tadi wajib untuk kita hafalkan. Ibunda beliau Aminah binti Wahab Az-Zuhriyah, yang nanti juga bertemu nasabnya dengan ayahanda Nabi pada bin Kilab. Ayah Nabi Muhammad tidak terlalu banyak diceritakan karena memang hidup yang terlalu singkat. Jadi Rasulullah hanya pernah mengatakan tentang ayahanda beliau, ana ibnu Zabihain, aku ini adalah anak dari dua orang yang dulu pernah ingin disembelih. Aku adalah anak yang dulu pernah ingin disembelih. Siapa maksudnya? Pertama adalah Nabiullah Ismail alaihissalam. Karena nasab Nabi Muhammad bersambung terus sampai jalur Nabi Ismail bin Nabiullah Ibrahim alaihissalam. Jadi Nabi Ibrahim punya anak dua, Nabi Ismail dengan Nabi Ishak.
Dari Nabi Ishak nanti jalur ke bawah banyak tuh jadi para nabi di kalangan Bani Israel. Nabi Ishak punya anak Nabi Yakub, Nabi Yakub punya anak Nabi Yusuf, terus ke bawah banyak yang menjadi nabi. Nabi Ismail tidak memiliki zuriyah yang menjadi nabi, tapi sekalinya menjadi nabi, penutup seluruh nabi dan rasul, yakni Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi Nabi Muhammad bilang, aku anak dari dua orang yang pernah ingin disembelih. Pertama maksudnya Nabi Ismail dalam cerita yang nanti menjadi syariat Idul Adha. Yang kedua maksudnya adalah ayahanda beliau. Kenapa? Karena dulu Abdul Muttalib pernah bernazar, berjanji. Nazarnya itu, kalau aku diberikan 10 anak laki-laki, salah satunya akan aku sembelih di depan Ka'bah, kata Abdul Muttalib. Nazarnya mau disembelih. Ini zaman fatroh, belum ada syariat, jadi belum ada aturan. Jadi terkadang ya ibadah juga belum ada, satu hal yang wajib dan yang lainnya belum ada, Bu. Makanya karena saking girangnya, senangnya Abdul Muttalib, kalau aku diberikan 10 anak laki-laki, salah satunya akan aku sembelih. Walhasil Abdul Muttalib benar dikaruniai 10 anak laki-laki. Jumlah anak-anaknya Abdul Muttalib itu ada 16. 10 laki-laki dan 6 perempuan. Banyak, dari berbagai istri. Karena dulu Pak, zaman jahiliyah belum ada aturan. Bahkan sampai ada satu laki-laki itu istrinya 20. Masya Allah. Mau di sini bapak-bapak yang istrinya 20? Ya, dikeroyok itu yang ada. Itu bahagia? Enggak, belangsak semuanya yang ada. Makanya datangnya Islam semua dibereskan syariat-syariat itu. Nah, kembali lagi, Abdul Muttalib akhirnya dikaruniai 10 anak laki-laki. Tibalah ketika Abdul Muttalib ingin menunaikan janjinya dan nazarnya, maka semua anak laki-lakinya itu dikumpulkan, dituliskan nama satu persatu, ditaruh di sebuah wadah tempat, dan diundi. Siapa yang keluar, maka dialah yang akan disembelih. Percis kayak ibu-ibu lagi arisan. Nah, pernah arisan, Bu? Arisan mulu emang ya. Cuman kalau arisan namanya keluar dapat duit. Ini namanya keluar dipotong, disembelih ya. Walhasil yang keluar adalah nama Abdullah. Abdul Muttalib tidak tega, Bu. Kenapa? Karena Abdullah ini yang paling berbeda dari semua anak-anak laki-laki daripada Abdul Muttalib. Tentunya paling tampan dan ganteng. Shallu ala Nabi Muhammad. Jadi Abdul Muttalib nggak tega ingin menyembelih Abdullah. Itu Abdullah saking gantengnya. Ini cerita belum nikah dengan Aminah, belum ya. Saking gantengnya, kalau Abdullah keluar dari rumah, perempuan-perempuan di Mekah itu mengatakan zawijuni, nikahi saya, zawijni, nikahi saya wahai Abdullah. Saking gantengnya. Kata ulama, karena memang di wajah Abdullah terdapat nur cahaya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Akhirnya Abdul Muttalib tidak jadi menyembelih Abdullah. Lalu disarankan gantikan saja Abdullah itu dengan 10 ekor unta. Ya, lebih baik mengeluarkan unta daripada menyembelih anak kesayangan. Dikeluarkan 10 ekor unta. Abdul Muttalib kaya, banyak. Makanya nanti dalam peristiwa Abraha itu untanya saja dalam kitab Ar-Rahiqul Maktum dikatakan 400 yang dirampas oleh Abraha. Jadi 100 ini dikeluarkan untuk menebus, 10 dikeluarkan untuk menebus Abdullah. Keesokan harinya diundi lagi, keluar nama Abdullah lagi. Nggak mau lagi menyembelih Abdullah, keluarin lagi 10 ekor unta. Besokannya diundi lagi, keluar lagi nama Abdullah. Ini bukan satu kebetulan, padahal ada 10 nama itu dalam tempat itu. Kenapa nama Abdullah yang selalu keluar? Walhasil akhirnya Abdul Muttalib mengurungkan janjinya, nazarnya, tidak melakukan untuk menyembelih salah satu daripada putranya. Dan itu dilakukan sebanyak 10 kali. Berarti kalau 10 kali 10 sama dengan 100. Kurang lebih Abdul Muttalib mengeluarkan 100 ekor unta.
untuk menyelamatkan daripada Abdullah ayah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Singkat cerita, Abdullah menikah dengan Aminah di bulan Rajab. Kalau dalam kitab dikatakan ya Anwarul Muhammadiyah fil Mawahibil Laduniyah Syekh Yusuf bin Ismail An-Nabhani, itu terjadinya di bulan Rajab. Ya, bahkan ditakdirkan Aminah langsung dikaruniai anak atau hamil ya di masa daripada bulan Rajab tersebut. Makanya kalau kita hitung 9 ke depannya pas Rajab, Sya'ban, Ramadan, Syawal, Zulqa'dah, Zulhijjah, Muharram, Shafar, Rabiul Awal. Bulan ke-9 Nabi Muhammad lahir. Nah, di masa kehamilannya tadi yang diceritakan guru kita, benar-benar Aminah itu tidak merasakan berat, perih, tidak merasakan letih, apalagi ngidam yang aneh-aneh, nggak ada. Kalau dalam Maulid Simtuduror disebutkan la tajidu lahu siqala wa la tashku minhu alaman wala ilala. Namun kebahagiaan Aminah di saat kandungannya usia 2 bulan, ayahnya Nabi yakni suaminya Aminah Abdullah pergi ke Yasrib. Pergi ke Yasrib. Sekarang menjadi kota suci Madinah. Mudah-mudahan Bapak Ibu semuanya bisa berziarah ke Madinah. Amin. Ya. Di sana sakit, meninggal dunia. Dan Abdullah saat itu umurnya Pak berapa? 15 tahun. Berapa Bu? 15 tahun. Muda apa tua kira-kira ayah Nabi meninggalnya? Muda apa tua? Muda, 15 tahun. Ada apa ini? Kenapa ayahnya meninggal lebih cepat? Malaikat sudah bertanya kepada Allah Subhanahu wa taala, "Ya Rabb, kenapa engkau ambil ayah daripada kekasihmu? Wa baqiya nabiyyuka yatiman." Nanti nabimu akan menjadi yatim ketika lahir. Lalu jawaban Allah Subhanahu wa taala, "Ana lahu hafizun wa nasirun." Agar aku yang menjadi penjaga dan pelindungnya di saat kecilnya dia. Jadi ini hikmah, rahasia kenapa Nabi Muhammad dilahirkan dalam keadaan yatim, karena agar Allah yang mengambil alih dari sebagai penjaganya dan penolongnya di masa kecilnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Makanya Bu, anak-anak kecil ketika di zaman Nabi itu, Nabi Muhammad ya, mereka semua akan mengadu kepada ayahnya. Ya kalau di Arab manggilnya abi, abi, artinya apa tuh? Ayah, ayah. Nabi Muhammad dari kecil nggak memanggil abi, tapi yang dipanggil adalah Rabbi, Rabbi, Rabbi. Tuhanku, Allah, 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 dan Allah. Itu hikmah kenapa Nabi dilahirkan dalam keadaan yatim. Jadi itu usia kandungan 2 bulan. Beranjak nanti di kandungan usia 6 bulan. Ibunda Aminah dimimpikan malaikat Jibril alaihissalam, di mana malaikat Jibril itu memberitahu kepada ibunda Aminah, "Ya Aminah, innaki qad hamalti bi sayyidil alamin, fa idza waladti waladan fasammihi Muhammadan satuhmadu Uqbah." Itu makanya yang diabadikan dalam Maulid Barzanji. Riwayatnya bahwa malaikat Jibril memberitahu kepada ibunda Aminah, "Wahai Aminah, engkau sedang mengandung pemimpin seluruh alam, yang nanti kalau kamu melahirkan bayi laki-laki, namailah anakmu dengan nama Muhammad satuhmadu Uqbah, yang nanti akan dipuji-puji setelahnya." Jadi makanya nama Muhammad ini memang udah langsung perintah dari Allah. Dalam sejarah yang lain diungkap bahwa nama Muhammad ini katanya pemberian dari Abdul Muttalib. Nama yang paling indah, nama yang belum pernah ada sebelumnya, nama yang terukir bahkan sebelum alam semesta ini diciptakan. Bahkan ketika Nabi Adam baru diciptakan mengangkat kepalanya, ra'aitu amudal arsy maktuban la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Nabi Adam baru diciptain ngelihat tiang ars tulisnya la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Makanya Nabi Adam bertaubat tawasul lewat jalur Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi Muhammad belum ada. Ya, makhluk bumi semuanya juga belum diciptakan oleh Allah, baru Nabi Adam saja. Nah, jadi inilah kemuliaan yang luar biasa. Itu usia kandungan berapa? 6 bulan. Terus saya singkat saja sampai tiba kelahirannya di hari Senin, yang dalam riwayat yang masyhur tanggal 12 Rabiul Awal. Tapi ada yang mengatakan pendapat
tanggal 9 Rabiul Awal. Syekh Sofiur Rahman Mubarak Furi menyebutkan dalam kitab Ar-Rahiqul Makhdum, Nabi Muhammad lahir hari Senin tanggal 9 Rabiul Awal. Namun kita lebih populer dengan pendapat yang mengatakan Nabi Muhammad lahir tanggal 12 Rabiul Awal. Harinya hari apa, Bu? Hari Senin. Dan hari Senin bukan hanya hari kelahiran Nabi Muhammad. Sepanjang perjalanan Nabi Muhammad nanti banyak peristiwa-peristiwa yang terjadi pada hari Senin. Di antaranya adalah diangkatnya Hajarul Aswad ketika renovasi Ka'bah. Itu nanti ketika Nabi usia 35 tahun. Ka'bah itu banjir, Makkah banjir, membuat bangunan-bangunan Ka'bah itu hampir runtuh. Akhirnya udah dihancurkan saja, dibangun dari awal, Hajar Aswadnya dipindahkan, diamankan, dan nanti akan ada musyawarah untuk pemindahan kembali, peletakan kembalinya lagi. Nah, itu terjadi pada hari Senin. Tidak hanya itu juga, hari Senin juga hari di mana Nabi hijrah dari Mekah keluar, ya, menuju Gua Sur, menginap selama 3 hari, baru melanjutkan lagi perjalanan ke Madinah. Sampai di Madinah pun juga hari Senin. Qila, ada juga mengatakan riwayat Isra wal Mi'raj terjadi hari Senin, dan sampai nanti Nabi Muhammad wafat pada hari Senin. Makanya Senin itu banyak kemuliaannya. Ya, kita harus senang, Pak, kalau hari Senin. Cuman kadang udah kepalang males ya, kata orang Betawi mah, ya Senin lagi nih, udah begitu aja. Karena Ahadnya udah libur, Ahadnya udah capek, Seninnya beraktivitas jadi males. Tidak. Sekarang kalau kita setiap hari Senin, kita mulai girang, gembira. Kenapa? Banyak peristiwa tentang Nabi Muhammad SAW terjadi pada hari Senin. Nabi Muhammad lahirnya, ini pertanyaan buat ibu-ibu. Bu, Nabi Muhammad lahirnya siang apa malam? Siang apa malam, Bu? Malam. Malamnya jam berapa? Jam 2. Malam banget, jam 8. Nah, Nabi Muhammad lahirnya sobihatal fajar, menjelang daripada terbitnya fajar, menjelang subuh, waktu mulia, waktu di mana Allah menurunkan para malaikatnya mencari hamba-hambanya. Hal min mustaghfirin, hal min da'in, hal min talibi hajatin. Adakah orang yang beristighfar, meminta hajat, meminta ampun? Itu waktu yang paling mulia sebelum subuh. Itu Nabi Muhammad lahir. Dan ketika Nabi Muhammad lahir juga banyak peristiwa yang terjadi. Di antaranya runtuhnya berhala yang ada di dalam Ka'bah. Karena Ka'bah dulu dikuasai oleh musyrik, orang-orang yang menyekutukan Allah. Mereka Tuhannya patung, ada yang terbuat dari besi, dari batu, bahkan sampai dari makanan. Tuhan dari makanan. Begitu dapurnya kosong, kagak ada makanan, lapar, dipotek palanya. Ya Allah, maafin Tuhan, dimakan akhirnya. Ada yang sampai seperti itu, orang-orang jahiliyah. Itu semua patung runtuh itu. Baik Lata, Uzza, apalagi Hubal, Manat, itu nama-nama Tuhan mereka hancur seketika ketika Nabi dilahirkan. Dan tidak sampai di situ juga, ketika Nabi lahir terpancar cahaya tadi yang sudah diceritakan sampai kepada negeri Syam yang sekarang menjadi 3 negara. Jadi dulu luas tuh, kalau disebut dengan Syam luas. Sekarang terpecah-pecah menjadi 3 negara, Syria, Palestina, dan Yordania. Negerinya para nabi juga, negerinya para rasul. Nabi berdoa untuk keberkahan daripada Syam. Sampai Rasulullah juga bilang, al-ilmu yamanin wal hikmah yamaniyah. Allahumma barik fi yamanina wa barik fi syamina. Berkahi Yaman kami, berkahi Syam kami. Syam itu bumi yang diberkahi. Makanya Allah juga mengabadikan dalam surat Al-Isra, alladzi barakna haulahu, yang kami berkahi sekitarnya. Dan itu cahaya terpancar sampai ke sana. Ada api yang menyala selama 5.000 tahun di Persia. Persia sekarang Iran, Pak. Ya, bagian Iran, negara Iran. Api menyala 5.000 tahun disembah oleh orang-orang Majusi, seketika padam. Lalu tidak sampai di situ juga, istana-istana yang ada di Romawi, ya, banyak raja-raja runtuh ketika Nabi SAW lahir. Dan Nabi lahir itu dalam keadaan sajidan. Kalau dalam akhir maulid tiba sebelum mahlul qiyam, sajidan, syakiran, hamidan, ka'annahul badru fi tamami. Dan memang riwayatnya dalam hadis Nabi lahir dalam keadaan tersujud.
dengan kedua tangan yang gobdoh, apa namanya, menggenggam, illal musabbihah, kecuali jari telunjuknya mengarah ke langit, menggambarkan, melambangkan ketauhidan, keesaan la ilaha illallah. Lalu Nabi lahir juga makhtun, sudah dalam keadaan tersunat. Nggak ada lagi cerita disunat lagi sama orang, nggak ada. Nabi Muhammad lahir sudah dalam keadaan tersunat. Beda sama Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim itu kan yang dikatakan paling mempopulerkan daripada ibadah khitan, ya, khususnya buat laki-laki sunat. Dan ibu mau tahu bu, Nabi Ibrahim disunatnya umur berapa? Wahum samanuna, wahuwa samanuna sanatan, di usia 80 tahun. Itu Nabi Ibrahim baru sunat. Kalau sekarang 80 tahun baru sunat gimana Pak kira-kira? Nah, alot. Pakai kampak kali ya. Ya, Nabi Ibrahim sunat 80 tahun. Nabi Muhammad lahir sudah dalam keadaan terkhitan. Waktu Asyura sudah terputus tali pusarnya. Ya, bahkan Allah memerintahkan buka semua 7 pintu langit. Buka semua pintu-pintu surga, tutup pintu neraka, turun semua malaikat samawi, malaikat yang ada di langit, bidadari huril ain juga turun. Nabi Muhammad, Siti Aminah ditemani 2 perempuan yang suci, perempuan yang mulia, Sayyidatuna Asiyah dan Sayyidatuna Maryam fi hadratillah. Kalau di akhir fasal fahina itu dalam situ duror, ya, fahadarat bi taufiqillahi Sayyidatu Maryam wa Sayyidatu Asiyah wa ma'ahuma minal huril aini man qasamallahu lahu minasyarafi bil qismatil wafiyah. Jadi ditemani itu, ya, sehingga tidak sendiri. Itulah kehebatan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bahkan dalam riwayat yang lain juga diceritakan, tahun kelahiran Nabi Muhammad, Pak, semua ibu-ibu yang hamil bayinya lahir laki-laki. Tidak ada bayi perempuan yang lahir di tahun kelahirannya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hebat gak kira-kira Bu? Hebat gak? Masya Allah, ini kita punya Nabi yang sangat luar biasa. Sedikit lagi saya tambahkan, Nabi Muhammad ketika lahir disusukan oleh Ibunda Aminah, diserahkan lagi kepada Suwaibah al-Aslamiyah, budak daripada Abu Lahab yang dimerdekakan, diserahkan lagi kepada ibu yang spesialis menyusui, yakni Halimah binti Abi Zu'aib dari Bani Sa'ad bin Bakar, yang kita lebih kenal dengan nama Halimatu Sa'diyah. Dan itu yang paling lama menyusukan Nabi Muhammad. Jadi Pak, Halimatus Sa'diyah ini, Halimah binti Abi Zu'aib, dia datang ke Mekah bersama anaknya. Dia punya anak. Ya kalau dia nggak punya anak nggak bisa menyusui, ya nggak keluar air susu juga. Memang profesinya Bu. Dan dibayar. Itu dibayar, nyari duit bahasanya. Itu dengan beberapa teman-temannya Sayyidah Halimah itu ke Mekah nyari bayi-bayi yang ingin disusui dan nanti akan dibayar. Semua teman-temannya Halimah sudah dapat bayi, tinggal Halimah yang belum dapat bayi. Belum dapat bayi. Dapat informasi, wahai Halimah, engkau mau tidak menyusukan seorang bayi laki-laki, tapi mohon maaf, ini bayi yatim. Bapaknya sudah meninggal, ayahnya sudah meninggal saat dia di kandungan ibundanya usia 2 bulan. Ya, dan tidak meninggalkan warisan harta sedikit pun. Akhirnya Sayyidah Halimah mikir lagi tuh, ya mau gimana ini? Musyawarah dengan suaminya. Kata suaminya apa? Ambil saja, kita rawat di rumah kita, mengambil keberkahan daripada anak yatim. Suaminya dan Halimah tidak tahu bahwa ini adalah manusia yang paling mulia. Dan ternyata akhirnya Nabi Muhammad dibawa oleh Sayyidah Halimah ke rumahnya, dan semua kehidupan Halimah berubah drastis. Yang tadinya orang fakir, miskin, menjadi kaya raya. Ternak-ternaknya Halimah itu semuanya pada beranak semuanya. Bahkan sampai yang betinanya penuh dengan susu diperah, dijual. Pokoknya semuanya penuh dengan keberkahan saat menyusui Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lalu kemudian ya, setelah kurang lebih umur 4 tahun, terjadi satu peristiwa yang mengagetkan, mengejutkan Sayyidah Halimah As-Sa'diyah. Apa? Nabi Muhammad sedang main bersama teman-temannya, anak kecil umur 4 tahun, kayak bocil-bocil begini, ya. Dia main, kemudian malaikat Jibril datang membawa Nabi Muhammad dan ditidurkan, Bu. Direbahkan Nabi Muhammad. Apa yang dilakukan oleh makhluk tersebut?
Manusia tersebut ternyata itu adalah malaikat Jibril, dan dia membelah dadanya. Malaikat Jibril membelah dada anak kecil tadi, yakni Nabi Muhammad. Ini peristiwa yang pertama. Nabi Muhammad itu dibelah dadanya, Pak, kurang lebih sebanyak 4 kali. Sebanyak 4 kali. Nanti berangsur-angsur. Ini pertama kali ini. Makanya Nabi Musa itu minta doa agar dilapangkan dadanya oleh Allah saat ingin bertemu dengan Fir'aun, berdebat dengan Fir'aun. Kita semua hafal doanya, cuman kagak tahu kalau itu adalah doanya Nabi Musa. Apa doanya Nabi Musa? Rabbishrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli. Rabbishrah li sadri, ya Allah, lapangkan dadaku. Nabi Muhammad gak perlu minta, dari kecil umur 4 tahun sudah alam nashrah laka sadrak. Tidakkah aku lapangkan dadamu ya Muhammad? Makanya Nabi Muhammad itu dadanya ada tuh bekas daripada belahan yang sengaja tidak dirapatkan sebagai tanda dan bukti bahwa Nabi Muhammad pernah dibelah dadanya. Umur berapa itu? 4 tahun. 4 tahun selesai, dikembalikan lagi kepada Ibunda Aminah, dan kebahagiaan itu tidak berlangsung lama karena hanya sekitar 2 tahun ketika Nabi Muhammad usia 6 tahun dibawa ke Madinah, dibawa ke Yasrib oleh ibundanya untuk berziarah ke makam ayahnya, menemui saudara-saudaranya dari Bani Najjar, dan ternyata Ibunda Aminah di situ sakit, ya, di satu desa namanya Abwa. Dan beliau, Ibunda Aminah, ibunya Rasulullah, meninggal dunia. Lengkap sudah Nabi Muhammad menjadi yatim, tidak memiliki ayah dan juga tidak memiliki ibu. Bahkan ini satu hal yang sangat menyedihkan, karena sebelum meninggal Sayyidah Aminah sempat menatap daripada Nabi Muhammad yang berusia 6 tahun dan mengubah beberapa syair yang dibaca oleh Ibunda Aminah. Kurang lebih maknanya, kata Ibunda Aminah, bahwa setiap yang basah akan menjadi kering, setiap yang hidup pasti akan mati, setiap yang abadi pasti akan musnah. Barakallahu ya gulam, semoga Allah memberkahimu wahai anakku. Tatapan terakhir dari seorang ibu kepada putranya Nabi Muhammad SAW. Lalu Ibunda Aminah meninggal dunia. Menyedihkan. Makanya mental Nabi Muhammad itu sudah kuat dari kecilnya, sudah bisa menghadapi kerasnya kehidupan. Dari 6 tahun itu diserahkan kepada kakeknya selama 2 tahun. Kebahagiaan itu juga tidak lama, karena di alam asuhan kakeknya hanya 2 tahun. Dari umur 6 tahun, 7 tahun, 8 tahun sang kakek Abdul Muthalib meninggal dunia. Umur berapa? 120 tahun. Berapa, Bu? 120 tahun. Ini biar nggak serius-serius banget, nanti terakhir saya ada kuis ini. Yang bisa jawab kasih duit 20.000. Ya, mau nggak? Mau duit nggak? Oh, ya makanya disimak. Ini cerita, Masya Allah, menjadi inspirasi dalam kehidupan kita, menyadarkan bahwa diri kita ini siapa. Nabi Muhammad sosok orang yang paling mulia, kehidupannya pun sudah seperti itu dari kecilnya. Jadi umur 8 tahun wafat, ya, Abdul Muthalib umur 120 tahun. Di masa ketika bersama dengan Abdul Muthalib ada satu kejadian yang menarik. Ya, ada satu kejadian yang menarik. Apa diantaranya? Terjadi kemarau yang panjang, membuat akhirnya masyarakat di Mekah kelaparan. Air tidak ada, binatang sudah hampir mati, tumbuh-tumbuhan hampir kering. Lalu Abdul Muthalib sebagai pemimpin suku dari suku-suku yang lainnya, dari suku Quraisy, Abdul Muthalib bermunajat, bahasanya meminta kepada Allah agar diturunkan hujan dengan cara menempelkan wajah Nabi Muhammad di dinding Ka'bah. Jadi Nabi Muhammad masih umur 7 tahunan itu, wajahnya ditempelkan ke Ka'bah sambil Abdul Muthalib meminta solusi, meminta agar diturunkan hujan. Dan seketika itu juga Allah kabulkan, awan mendung berkumpul dan menghujani daripada kota suci Mekah. Itulah yang diabadikan dalam sholawat nariyah. Ibu-ibu hafal nggak sholawat nariyah? Allahumma sholli sholatan kamilatan taman ala sayyidina
Muhammadin alladzi tanhallu bihil wa tanfariju wa tuqda bihil hawaiju wa tunalu bihir raqaibu wa husnul khawatimi wa yustasqal biwajhil karimi wa ala alihi wa sahbihi lamati wa nafasi bi'adadi kulli ma'lumillah. Nah, Abdul Muthalib minta kepada Allah dengan wajah Nabi Muhammad. Salawat nariyah itu ada 6 keistimewaan. Pertama, tanhallu bihil uqad. Yang kedua, wa tanfariju bihil qurab. Ini nggak bisa diterjemahkan sekarang, kepanjangan nanti sama guru kita saja tuh ya. Tanhallu bihil uqad wa tanfariju bihil qurab wa tuqda bihil hawaij wa tunalu bihir raghaib wa husnul khawatim. Yang kelima, wa yustasqal ghamamu biwajhihil karim. Dimintakan awan mendung, awan hujan dengan wajahnya Nabi yang mulia. Nah, ini makna yustasqal ghamamu biwajhihil karim. Itulah keistimewaan daripada sholawat nariyah. 8 tahun meninggal daripada kakeknya Abdul Muthalib. Lalu singkat ceritanya nanti Nabi Muhammad setelah itu tinggal bersama Abu Thalib. Nah, ini paling lama pamannya ini, yang mengasuh, yang mengajari kehidupan, bahkan mengembala kambing, sampai nanti Nabi Muhammad diangkat menjadi Nabi umur 25, yang sekaligus juga menikah dengan Sayyidatuna Khadijah binti Khuwailid radhiyallahu taala anha. Lalu beranjak sampai dengan usia 40 tahun Nabi Muhammad diangkat menjadi Rasul. Jadi Rasul 40 tahun. Ya, makanya kalau mau jadi pemimpin ya minimal ya udah 40 tahun lebih. Ini baru 20-30 udah jadi pemimpin. Kira-kira pantas nggak kira-kira? Kira-kira pantas nggak? Ini kemana larinya ini ya? Jadi 40 tahun. Barulah setelah itu turun Al-Quran berangsur-angsur selama 23 tahun. Dengan 13 tahun periode Makkah, 3 tahunnya dakwah secara sembunyi-sembunyi, 10 tahunnya dakwah secara terang-terangan, dan keadaan makin kacau. Akhirnya Allah perintahkan untuk Nabi berhijrah ke Madinah. 13 tahun selesai di kota Mekah, 10 tahunlah di Madinah, membereskan semua yang ada, menata tatanan masyarakat, membentuk al-mujtama'ul islami, membentuk baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Itu semuanya di Madinah. Semuanya di Madinah. Makanya dari 40 ditambah 23 genap sudah ya usia Nabi Muhammad, wafat pada umur 63 tahun. Selesai. Ini saya singkat saja. Sebenarnya banyak peristiwa-peristiwa yang luar biasa yang terjadi ya di masa-masa kehidupan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Terakhir Bapak Ibu, ma'asyiral hadirin rahimakumullah, sebelum kuis nih, karena subtemanya judul kita saat ini adalah meneladani akhlak Nabi Muhammad. Ini kalau mau berbicara akhlak juga bingung dari mana kita. Kenapa? Dari segala aspek, dari segala jihad, sisi dan yang lainnya Nabi Muhammad sempurna. Ya, sulit kita ingin menceritakan dari sisi yang mana. Satu saja yang bisa kita ambil. Nah, ini penting ini. Ya, walaupun sepele terkadang. Nabi Muhammad ketika ke Madinah menyatukan daripada suku-suku yang tadinya berperang, yang tadinya terpisah. Kita untuk mendamaikan 2 orang aja udah susah. Mendamaikan 2 kelompok aja udah susah. Ini satu negeri disatukan oleh Nabi Muhammad SAW di Madinah. Suku Aus, suku Hazraj, ya, Muhajirin, Ansor dipersaudarakan, dipersatukan. Makanya kata Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an, ya, wazkuru ni'matallahi idz kuntum a'daan fa'alafa baina qulubikum fa asbahtum bi ni'matihi ikhwana. Apa resep rahasia Nabi Muhammad berhasil menyatukan daripada manusia?
dikatakan bahwa amanah Nabi Muhammad kepada orang-orang Madinah dan juga Muhajirin cuma dua, afsyus salam wa at'imut ta'am, tebar luaskan salam dan saling memberi makan. Ini kita akan bisa bersatu umat Islam. Pertama, tebar luaskan salam. Kita jangan pernah ragu-ragu ya, ngucap salam kepada siapapun, ala man ta'rif aula man ta'rif, kepada kita orang yang kita kenal ataupun orang yang tidak kita kenal. Cuman harus ada perubahan, perbaikan. Yang benar jawab salam itu waalaikumsalam apa waalaikumussalam kira-kira. Yang benar gimana? Waalaikumsalam, itu yang benar. Cuman kebanyakan ya umat Islam kalau udah assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, waalaikumsalam, nah itu kurang tepat ya, nanti tidak jadi doa. Yang tepat adalah waalaikumsalam. Itu ada alif lam ma'rifatnya di situ ya, yang justru di situ intinya menunjukkan khos ya kepada Allah assalam. Itu satu. Yang kedua, redaksi salam juga jangan dirubah-rubah. Kalau yang benar assalamualaikum bukan assalamualaikum. Nah, ada yang suka ngomong assalamualaikum, 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 waalaikum. Nah, ini nggak jadi doa ya. Tebar luaskan salam, namun dengan salam yang baik dan benar. Nanti ada adab-adabnya lagi, Pak. Ya, kata Nabi SAW, hendaknya orang yang berjalan mengucapkan salam kepada yang duduk. Kalau kita lagi jalan, ada yang sedang duduk-duduk, selain kita permisi, kalau bahasa Sundanya apa? Punten, ucapkan salam juga, assalamualaikum. Nah, yang duduk jawab waalaikumsalam warahmatullah. Sunnahnya jawab itu dilebihkan. Sunnahnya jawab salam itu dilebihkan. Wa idza huyyitum bi tahiyyatin fahayyu bi ahsana minha aw rudduha. Itu sunnahnya begitu. Jadi kalau sampai assalamualaikum jawabnya sampai warahmatullah. Dia ngucapnya sampai warahmatullah, kita balas lagi sampai wabarakatuh. Dia ngucapnya secara utuh sempurna, kita juga menjawabnya harus dengan utuh dan sempurna. Yang berjalan mengucap salam kepada yang duduk. Yang rakib berkendara mengucap salam kepada yang berjalan. Bapak lagi naik motor, ada sahabatnya lagi berjalan, assalamualaikum, assalamualaikum, itu seperti itu. Itu nanti secara tidak langsung akan ada doa dari Allah untuk kita dan saudara kita, keselamatan, kesejahteraan, kebahagiaan, ketenangan, semua yang kita harapkan di dunia ada di dalam salam. Itu luar biasa. Dan salam tidak hanya untuk manusia, tapi juga salam ketika kita masuk ke dalam rumah. Ini nanti ibu-ibu pulang, bapak-bapak pulang ke rumah diikutin setan. Dulu serem amat Ustaz. Enggak benar, cuman kita nggak ngeliat. Setan itu ngikutin sampai kita depan rumah dan setan itu akan berbisik nih. Kita liatin ngucap salam apa kagak nih. Gitu bahasa mereka. Ya, kalau kita ngucap salam udah setan mengatakan dalam hadis la mabita lakum. Udah kita nggak ada tempat nginep, cari tempat lagi yang lain. Nah, makanya kalau ibu nanti pulang nggak ngucap salam, setannya ikut masuk ke dalam rumah. Bukan setan genderuwo, kuntilanak yang begitu-gitu, itu mah nggak terlalu serem. Yang serem itu adalah syaitan-syaitan yang ada dalam hati kita. Syaitan yang ada dalam rumah kita, tapi selalu membisikkan ketidaktenangan hidup dalam keluarga. Terusik, suami sama istri berantem terus, nggak pernah akur, ada aja masalah kecil jadi besar. Anak dengan orang tua berantem terus, orang tua sama anak pun juga sama. Bisa jadi itu banyak syaitan dalam rumah kita dengan sebab sepele, karena kita masuk ke dalam rumah tidak mengucapkan salam. Nanti ada lagi salam kepada siapa? Orang yang udah meninggal, kuburan. Ada kuburan kita ngucap salam, Bapak Ibu, minimal dengan kalimat assalamualaikum ya ahlal kubur. Assalamualaikum ya ahlal kubur. Berapa banyak kita nggak ngucap itu? Padahal kata Nabi, mereka semua menjawabnya, walakin la tasma'un, tapi kalian tidak mendengarnya. Alhamdulillah. Coba kalau kedengeran, apa yang mau tinggal dekat kober? Assalamualaikum ya ahlal kubur. Waalaikumsalam. Bu Haji Neneng mau kemana? Walah, Bu Haji Neneng mau kemana? Repot udah. Ya, mereka dengar. Jadi ucap salam
bukan numpang-numpang anak bagong mau lewat, numpang-numpang anak bagong, anak bagong katanya, nggak ada. Assalamualaikum ya ahlal kubur. Ada banyak redaksi, ya ahlal diyar, ya ahlal la ilaha illallah ajma'in, antum salafun wa nahnu lahikun, ghafarallahu dzunubakum wa nahnu insyaallah nahnu lahikun. Panjang itu, ya minimal itu aja. Dan satu Bapak Ibu sekalian, fadilah keutamaan kalau kita mengucap salam kepada ahli kubur. Nanti kalau kita meninggal dunia, arwah kita akan disambut oleh ahli barzah yang lainnya, sehingga arwah kita tidak akan sendirian, tidak akan merasa asing. Kita akan disambut oleh orang-orang soleh yang berada di barzah. Alhamdulillah. 3 itu aja itu oleh-oleh dari maulid ya. Kita sesama muslim mengucap salam, masuk rumah juga kita ngucap salam, lewat kuburan kita ngucap salam. Atimu to'amnya nanti belakangan, insya Allah. Ini udah jam 11 ini. Sampai jam berapa ini panitia kira-kira? Jam 1. Ulah kelamaan. Udah kuis saja dari saya. Yang bisa jawab 20.000. Wah, ini duitnya mana ini? Ada kuis nih. Ibu-ibu mau juga? Ya udah, buat ibu-ibu 50.000. Capek-capek nawar aja. Juta lagi. Dah, tuh 200.000 tuh. Alhamdulillah kita berbagi kebahagiaan karena memang disuruh sama Allah senang dengan kelahiran Nabi Muhammad. Tadi ayatnya dibaca guru kita itu.